Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari kalian saat ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita persiapkan dulu ya diri kalian dengan pakaian kalian. Apakah cukup nyaman? Nyaman ya. Oke. Terus bagaimana dengan kelengkapan buku, kemudian pulpen kalian bagaimana? Apa sudah dipersiapkan? Sudah ya? Terus untuk sebelum itu kita berdoa dulu. Jadi silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali dulu anak-anak. Ya. Oke, kita absensi dulu ya hari ini. Wah, sepertinya kalian semua hadir ya. Jadi tidak ada yang tidak hadir seperti kemarin ya. Nata, gimana kondisi kamu hari ini? Sudah membaik, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Ya, makanya kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, harus menjaga kesehatan supaya nantinya kalian tidak kena sakit ya. Pada dasarnya disiplin dari diri sendiri itu adalah kunci sebuah kesuksesan. Maka dari itu kalian harus sedini mungkin mempersiapkan diri agar bisa agar bisa kalian selalu dalam kondisi sehat ya, disiplin. Baik. Materi hari ini adalah mengenai interaksi sosial. Ya, ini adalah materi baru dan bab baru. Jadi ibu ingin bertanya di sini ya, apakah kalian pernah yang namanya melakukan interaksi? Ya, silakan angkat tangannya. Oke, silakan, Diva, silakan dijawab. Saya pernah melakukan interaksi di rumah bersama keluarga saya. Selain saya melakukan interaksi di rumah, saya juga melakukan interaksi di sekolah bersama teman dan ibu guru. Bagus. Oke, tadi sudah ada yang melakukan interaksi katanya ya. Kemudian ada yang tahu tidak apa sih itu interaksi? Oke, silakan anak dijawab. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan lainnya. Bisa diterima, Bu? Oh, bisa, tentu. Silakan, ada nggak yang lain, jawaban yang lain selain yang dikatakan oleh Nata tadi? Silakan Ayu. Interaksi juga berarti saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta, dan saling memberi. Bagus. Beri tepuk tangan. Kalian sudah siap dalam menerima pembelajaran hari ini. Ya, untuk tujuan pembelajaran dari hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja interaksi sosial. Ya, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor ya yang terjadi di dalam masyarakat, terutama interaksi sosial itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, kali ini Ibu akan memberikan sebuah tayangan video kepada kalian. Mohon disimak sebelum kita akan menganalisis video tersebut dengan berdiskusi, ya. Oke, Ibu tayangkan video tersebut dulu sebentar. Hingga kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswa di Cilacap dianiaya oleh teman dan tidak terluka. Apa yang bisa memicu adanya kekerasan mahasiswa? Aksi dari siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini tidak untuk ditiru.
mereka belajar siswa malah menganiaya siswa lain itu di sekolah. Sering, tapi berulang kali itu yang berbeda. Meskipun sang korban sudah meminta korban. Mungkin lagi, harapannya menyaksikan penganiayaan tersebut. Selasa malam ratusan warga mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan menyebabkan korban mengalami luka dari bagian kepala hingga perut. Polisi kemudian datang dan menangkap. Dari polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Kemudian terkait dengan adanya video yang setelah kami laksanakan juga juga. Kasus seperti ini bukan yang pertama, sudah berkali-kali terjadi. Makanya harus dipahami orang tua maupun sekolah untuk mencegah itu terjadi. Bahwa dan juga pihak sekolah perlu mengkomunikasikan. Jadi anaknya dipanggil, diajak bicara, diberitahu bahwa perilaku yang kamu lakukan itu tidak tepat loh. Jadi biasanya pelaku bullying itu juga punya masalah dengan regulasi emosi mereka. Jadi mereka tidak bisa mengelola konflik dengan baik, jadi keluar dalam bentuk menyakiti atau melakukan perilaku agresif terhadap anak lain. Sudah saatnya stop kekerasan dan perundungan. Ini bukan kesalahan orang. Oke, ya. Tadi itu adalah cuplikan sebuah kasus pembulian terhadap siswa SMA ya, yang mana itu adalah tindakan yang sangat merugikan ya, baik itu dari segi pelaku maupun korban. Oke, kita akan mengaitkan masalah ini dengan materi yang kita akan sampaikan hari ini. Ya, Nana. Silakan di sini. Kita mulai pada tujuannya. Ini silakan dilihat dulu apa saja pengertian interaksi sosial di sini ya. Dan ada syarat-syarat ya yang nanti bisa kalian pergunakan untuk menjawab soal LKPD yang akan Ibu berikan. Oke, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Terlebih dahulu silakan bentuk kelompok ya, masing-masing 5 orang. Silakan. Karena tugas sudah dibagikan, jadi kerjakan tugas-tugas masing. Ya, kamu tulis. Ya, sebentar. Jadi kan sudah dapat belum? Sudah ya, ya udah dari yang ada satu, silakan jawaban. Seorang individu Ya lanjut. Untuk di step 1 sendiri adalah Ya, gimana? Sudah ada yang selesai? lagi sedikit. Ya, baik, oke.
sebaik-baiknya menyesuaikan dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Mendiskusikan ini dan menampilkan apa yang menjadi jawaban kalian beserta kelompok kalian, kita berdiri dulu deh, kita SBQ dulu sebentar, oke? Cari tempat yang nyaman dulu. Ya semuanya joget. Cari tempat yang ini. Acik ini yang dia. Hari ini kita belajar bersama. Sampai Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Agar gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek atas Himalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Sudah kembali bersemangat ya kalian. Silakan kita kembali pada pokok permasalahan di sini. Nomor 1, silakan maju perwakilannya ke depan untuk menyampaikan jawaban kamu mewakili kelompok. Silakan. Silakan yang lain nanti ingat menanggapi apa yang teman kalian sampaikan ya. Silakan. Jelaskan secara menyeluruh, apakah dalam video tersebut telah terjadi interaksi? Iya, karena di dalam video tersebut telah terjadi interaksi. Hanya saja, interaksi yang terjadi di sana adalah interaksi yang menyimpang. Karena apa yang dilakukan oleh pelaku bullying terhadap korban tidak dihentikan oleh teman-temannya. Di video tersebut juga memperlihatkan bagaimana si pelaku dengan tidak ada perasaan menyakiti korban secara brutal. Oke, tadi tanggapan teman kalian. Ada yang mau menanggapi mungkin kelompok lain? Ya, silakan Atang. Dari kelompok Imam, ya silakan. Kami hanya ingin menambahkan saja, Bu. Untuk permasalahan pada soal nomor 1 adalah dengan melihat situasi seperti itu, sebaiknya jangan divideokan. Sehingga akan memperkeruh suasana serta menimbulkan permasalahan baru. Seperti akan ada yang mencontoh atau meniru perbuatan seperti itu. Apakah bisa diterima? Oke, boleh. Yang lain, ada yang menanggapi? Silakan. Kelompok 3, silakan perwakilannya, silakan. Izin menambahkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang disaksikan oleh teman-temannya sebaiknya melerai dan melaporkan kepada guru agar tidak ada kekerasan yang terjadi seperti video yang ditayangkan tadi. Kelompok 2, silakan maju untuk menyampaikan jawaban yang sudah kalian buat. Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Mengapa interaksi yang terjadi dalam video tersebut merupakan interaksi yang menyimpang? Jawaban saya, mengapa dikatakan interaksi di video adalah interaksi yang menyimpang? Karena di sana terjadi interaksi yang tidak baik antara pelaku dan korban. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu tindakan kekerasan fisik dan mental. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan
mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban bullying. Bagus sekali. Silakan kelompok yang ingin menanggapi mungkin. Ya, silakan kelompok satu. Ulang ya, Mbok jangan ke situ, nggak ketangkap kamera, agak kesiniin. Ulang ya, gak ya, ulang ya. Nah, situ dah. Oke, silakan. Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya. Mengapa interaksi yang terjadi dalam video tersebut merupakan interaksi yang menyimpang? Jawaban kami, mengapa dikatakan interaksi di video adalah interaksi yang menyimpang? Karena di sana terjadi interaksi yang tidak baik antara pelaku dan korban. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu tindakan kekerasan fisik dan mental. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban bullying. Oke, baik. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan. Ya, silakan kelompok satu. Izinkan kami menanggapi kelompok 2. Menurut kami sebaiknya kasus ini diselesaikan oleh pihak yang berwajib karena sudah masuk ranah hukum yang mengakibatkan nyawa orang melayang. Agar tidak kemudian hari tidak ada lagi kasus yang serupa yang akan terjadi. Oke, apa ada lagi kelompok yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Sebaiknya mereka yang memiliki masalah bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mediasi tanpa memviralkan kejadian seperti itu. Ya, baik ya. Jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang menanggapi. Beri tepuk tangan. Di sini kalian dipacu untuk bisa berpikir kreatif dan mengeluarkan ide-ide kalian, kemudian tanggapan kalian dalam menyampaikan pendapat kalian dari kasus yang tadi kita tonton. Ya baik, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 maju untuk menjawab pertanyaan dari KPD yang tadi sudah Ibu berikan. Silakan kelompok 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial? Ada 2 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kata kontak berasal dari kata con atau kam, bahasa Latinnya yang berarti bersama-sama, dan tanggung yang bahasa Latinnya berarti menyentuh. Kontak sosial adalah hubungan satu pihak dengan pihak lainnya untuk menjalani interaksi sosial dan masing-masing saling bereaksi baik fisik maupun non-fisik. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti bahasa Latinnya adalah berhubungan. Jadi komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Jika pada kontak sosial lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesan itu diproses. Oke, nah kira-kira ada nggak menanggapi atau ada masukan lain ataukah ada yang sama mungkin jawabannya mungkin sama ya. Oke, terus kalian sudah bisa mencari poin penting yang disampaikan di LKPD tadi ya yang Ibu berikan. Oke, kalau begitu silakan duduk kembali. Untuk yang pertanyaan nomor 4 ya. Oke, silakan maju kelompok 4. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial? Yang pertama ada sugesti, yang kedua ada imitasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat empati, yang kelima simpati, dan yang terakhir ada motivasi. Oke, anak-anak yang lain tadi sudah disampaikan sama teman-teman. Mungkin ada yang menanggapi atau menambahkan? Ya. Sama ya. Oke. Berarti cuman kalian nanti untuk penambahannya untuk dipaparkan apa saja tadi ya imitasi tersebut, apa yang dimaksud dengan imitasi, kemudian apa lagi identifikasi ya. Tolong dilengkapi itu. Ya, oke. Silakan kembali dulu. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju Jun ya. Kelompok 5. Izin jawab soal nomor 5 Bu. Ya, silakan. Kami ya.
Apa saja bentuk dari interaksi sosial? Yang pertama itu ada asosiatif. Asosiatif adalah suatu bentuk kerjasama atau hubungan interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang, dan interaksi yang terjadi mengarah pada kontak sosial. Yang kedua yaitu disosiatif. Disosiatif merupakan jenis interaksi sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan baik antara individu maupun kelompok. Yang terakhir ada akomodatif. Akomodatif adalah sikap seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya baik dalam lingkungan ataupun pergaulan. Apakah bisa diterima? Ya, bagaimana yang lain? Bisa diterima? Bagus. Oke, silakan kembali duduk dan berikan aplaus untuk teman-teman. Nah, tadi dari beberapa jawaban yang telah disampaikan oleh teman kalian melalui perwakilannya, ya. Jadi di sini apa sih yang menjadi kesimpulan, ya, daripada video yang tadi kita tayangkan dan pembelajaran menyeluruh dari yang kita sampaikan tadi? Silakan yang mau atau yang bisa merangkum kesimpulan kita pada pagi hari ini. Silakan, ya. Ya, silakan, Devi. Setelah menyimak video yang telah ditayangkan, dapat kami simpulkan bahwa pertama, telah terjadinya interaksi di dalam video tersebut, walaupun itu adalah interaksi yang tidak baik atau menyimpang. Kedua, kekerasan yang terjadi di dalam video tersebut disebarkan karena kurangnya komunikasi yang terjadi antara pelaku dan korban, interaksi individu dengan individu lainnya. Ketiga, kami berharap untuk kedepannya tidak akan ada lagi kasus yang serupa sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, contohnya tindakan meniru atau imitasi. Oke, bagus. Terima kasih untuk Deva yang sudah tadi menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan berikan tepuk tangan. Nah, untuk itu sebelumnya ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengerjakan tes formatif kita hari ini. Ya, silakan lihat di grup di HP kalian ada Google Form di situ. Ya, silakan dikerjakan Google Form dengan sebaik-baiknya. Ibu akan memberikan waktu. Ya, sudah ada ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Tolong dicermati setiap soal yang Ibu berikan agar nanti nilai yang kalian dapatkan sesuai dengan harapan ya. Ya, Bu. Dilengkapi semuanya. Ingat, kalau sudah selesai kalian mengerjakan, save tugas kalian ya. Jangan sampai kalian telah mengerjakan tapi tertinggal untuk menyimpannya, nanti nggak dapat nilai jadinya ya. Baik, Bu. Siap, Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan Google Form-nya? Sudah. Ya, silakan kembali dulu ke tempat masing-masing ya. Sebelum Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa ya? Oke. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ya antara individu satu dengan individu yang lain, kemudian
individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok ya. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Ya, paham ya di sini ya? Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial di sini ya. Yang pertama imitasi, kedua sugesti, ketiga adalah simpati, kemudian empati, motivasi dan identifikasi ya. Terakhir yang menjadi bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif, yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Ya, paham sampai di sini? Paham. Apakah ada yang masih mengganjal di hati kalian atau masih ada yang kurang paham tentang apa yang tadi kita telah jalani semua ya, dari materi pembelajaran, kemudian membuka kasus dan lain sebagainya? Apakah ada yang masih belum paham? Tidak. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya ingat untuk minggu depan kalian harus mempelajari mengenai dinamika sosial lanjutan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi minggu depan kalian harus mempersiapkan diri untuk belajar dinamika sosial ya. Jangan lupa itu ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan mendapatkan poin dari ibu ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Berdiri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Natal. SMK Negeri 3 Jaya.